Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Saadia Nur Hanifah dengan NPM C10200035. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan keuangan nirlaba dari DTA Anur tahun ajaran 2022. Laporan keuangan nirlaba sendiri itu yang saya ketahui laporan keuangan yang dihasilkan dari kegiatan yang tidak mengharapkan keuntungan ataupun laba dari kegiatan yang telah dilakukannya. Nah, dari DTA Anur ini sendiri pun dari kegiatannya tidak mengharapkan adanya laba maupun keuntungan karena dari DTA Anur ini sendiri itu lebih fokus ke ngajar-mengajarnya gitu pada ngajar mengajar tentang agama Islam kayak gitu. Jadi ini termasuk ke dalam laporan keuangan nirlaba. Oke, baik, kita selanjutnya lihat laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu ada laporan aktivitas dari DTA Anur sendiri. Laporan aktivitasnya itu selama tahun pelajaran 2022-2023 ada dari tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya, yaitu ada pendapatan infak santri dan ada pendapatan sumbangan dengan total pendapatan 12.610.000. Nah, terus ada beban-beban tanpa pembatasan. Dengan total bebannya itu ada 13.150.500. Nah, sehingga ini tuh terjadi defisit karena total pendapatannya itu sebesar 12.610.000, sedangkan total bebannya itu 13.150.500, sehingga terjadi defisit sebesar 540.500. Nah, untuk dengan pembatasan dari pemberi sumber daya juga itu totalnya tuh ada 4.410.000, dan untuk beban dengan pembatasannya itu ada total bebannya tuh sebesar 2.670.500. Sehingga di sini tuh terjadinya surplus sebesar 1.739.500. Kenapa surplus? Karena total pendapatan dengan pembatasannya itu sebesar 4.400 sekian. Dikurangi total beban yang hanya 2.670.500, sehingga terjadilah surplus. Nah, untuk surplus tahun berjalannya itu ada sebesar 1.199.000. Ini tuh dari mana? Dari defisit tadi yang 540.500 ditambah dengan 1.739.500, sehingga muncullah surplus tahun berjalan, yaitu sebesar 1.199.000. Oke, selanjutnya itu ada perubahan aset neto. Nah, aset neto tanpa pembatasan itu untuk saldo awal sendiri itu nggak ada, ya. Jadi adanya langsung kita masukin langsung defisit tahun berjalannya yang tadi yang sebesar 540.500 rupiah, sehingga saldo akhirnya juga masih sama, yaitu terjadinya defisit sebesar 540.500. Untuk aset neto dengan pembatasan saldo awalnya itu 0, nggak ada juga sama. Tapi untuk aset neto dengan pembatasan itu terjadi surplus tahun berjalan sebesar 1.199.000, sehingga saldo akhirnya juga terjadi surplus karena aset neto yang dibebankan dari pembatasan pun tidak ada gitu. Jadi 1.199.000. Baik, untuk selanjutnya itu ada laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas tahun pelajaran 2022-2023. Untuk aktivitas operasi sendiri itu ada kasnya bertambah. Kas menambah tuh dari pendapatan infak, pendapatan sumbangan, terus dari penerimaan piutang juga. Terus kasnya juga mengurangi nih dari aktivitas operasi itu, dari pembeliannya piutang, pembelian perlengkapan, terus membayar honor guru, membayar petugas kebersihan, terus
dibayarkan untuk ngeprint, fotokopi, terus ada beban yang lain-lain, ada biaya transportasi, kayak misalnya kalau misalnya ada kegiatan di luar kelas nih, nah itu kan ada biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Terus juga ada PDAM, terus pembelian seragam guru, sehingga kas neto dari aktivitas operasi itu terjadinya minus, terjadi defisit sebesar 846.500. Nah, sekarang kita lihat dari aktivitas investasinya. Untuk aktivitas investasi sendiri itu terjadi pengeluaran kas, sehingga di sini tuh minus pembelian peralatan, pengeluaran kas sebesar 170.000. Jadi total dari kas neto dari aktivitas investasi itu minus 170.000. Selanjutnya dari aktivitas pendanaan. Dari aktivitas pendanaan sendiri ada kasnya bertambah. Kas bertambah itu dari pendapatan DSP dan dari daftar ulang. Untuk kasnya berkurang sendiri itu ada pembelian seragam, terus kegiatan di luar kelas, ada cooking class, buku majalah, buku baca, buku hijaiyah, buku sampul rapot, terus foto rapot. Itu kegiatan-kegiatan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan di luar kelas sehingga terjadinya biaya yang harus dikeluarkan, seperti itu. Sehingga total dari kas neto pendanaan sendiri itu sebesar 1.739.500. Jadi ada kenaikan atau penurunan kas dan aset neto itu sebesar 723.000. Dari kas dan setara kas di awal periodenya itu 0, sehingga kas dan setara kas akhir periodenya itu sebesar 723.000. Baik, selanjutnya itu ada laporan keuangannya. Laporan keuangan tahun pelajaran 2022-2023. Untuk aset lancarnya dulu. Untuk aset lancarnya sendiri itu ada kas dan setara kas sebesar 723.000. Terus ada piutang sebesar 476.000. Sehingga total aset lancarnya itu sebesar 1.199.000. Nah, untuk aset tidak lancarnya itu DTA Anu sendiri itu tidak memiliki, sehingga total aset tidak lancarnya itu 0. Jadi total asetnya itu sebesar 1.199.000. Baik, selanjutnya itu ada laporan keuangan dari liabilitas dan aset neto. Untuk liabilitas sendiri itu tidak ada ya. Jadi DTA Anu itu tidak memiliki utang atau pendapatan yang diterima di muka gitu, sehingga total liabilitas jangka pendek maupun jangka panjangnya itu 0 karena tidak memiliki utang gitu. Nah, untuk aset netonya sendiri, aset neto dari tanpa pembatasan dari pembeli sumber dayanya itu defisit 540.500. Itu dari kita bisa lihat rinciannya dari laporan aktivitas yang tadi sudah dijelaskan di awal, dan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya juga sudah dijelaskan di awal, jadi kita tinggal masukkan saja ke laporan keuangannya, yaitu untuk pembatasan dari sumber daya itu 1.739.500, sehingga total aset netonya itu ada 1.199.000. Jadi total liabilitas dan aset netonya itu 1.199.000. Jadi total aset dan total liabilitas dan aset neto itu balance ya, sama gitu totalnya sebesar 1.199.000. Kayak gitu. Selanjutnya, nah ini untuk dokumentasi ketika saya melakukan wawancara kepada bendahara dari DTA Anur itu sendiri, kayak gitu. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai laporan keuangan nirlaba dari DTA Anur tahun ajaran 2023. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan yang masih kurang jelas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.